Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya. Kita rencana akan membahas kemukjizatan Al-Quran. Tapi barangkali nanti bahasnya kita agak nyimpang. Yang penting nanti berkaitan dengan file yang bisa Anda baca, nanti sudah saya kirim ke jenengan lah. Mudah-mudahan bisa untuk baca. Ya, itu aja. Nah, berkaitan dengan pertemuan kali ini kemukjizatan Al-Quran. Ini rencana nanti tentang pengertian mukjizat, pembagian mukjizat, perbedaan mukjizat Al-Quran dengan Nabi yang sebelumnya dan macam-macam mukjizat nanti ya. Tapi intinya nanti berkaitan dengan mukjizat ini dari kata ijaz yang artinya melemahkan ya, melemahkan, mengalahkan dan sebagainya. Dari ajaza ya jizu nanti. Sehingga nanti akan berkaitan mukjizat ini akan menampilkan bahwa ya ini adanya pihak lain yang ditantang oleh Al-Quran ini tidak mampu untuk mengalahkan ya, nanti paling tidak intinya gitu. Oleh sebab itu nanti berkaitan dengan pengertian ya, ijaz menurut istilah ini ada pemaparan dan ya atau penampakan yang atau pembuktian kebenaran tentang pengklaim orang ya atau orang yang mengklaim tentang kenabian nanti ya. Sehingga intinya nanti secara istilah bahwa ya mukjizat ini adalah hal yang di luar kebiasaan pada adat tradisi yang digunakan untuk menentang atau mengajak ya, mengajak duel orang lain yang kira-kiranya orang yang diajak ini tidak bisa untuk mengalahkan ya, dan tantangan ini tujuannya bukan untuk memperlihatkan kekuatan atau untuk mengalahkan, tapi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa yang saya bawa ini benar, tujuannya itu. Oleh sebab dalam istilahnya Arab adalah amrun khariqun lil ngadah makrunan bitahadi salimen ngalil mu'aridah yadharu ngala yadi mudda'i nubuwah muwafiqun lidakwah. Jadi hal-hal yang keluar dari tradisi atau kebiasaan yang disertai adanya tantangan yang sehat ya, untuk melawan yang tantangan ini atau hal yang tidak sesuai dengan ada ini muncul atau keluar dari seseorang yang mengaku kenabian untuk pembuktian kebenaran daripada apa yang dia bawa ya. Oleh sebab itu nanti ya, nanti hal-hal yang di luar nanti paling tidak mukjizat ini adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia untuk melakukan hal-hal yang berada di luar manusia untuk bisa menandingi hal-hal yang di luar kemampuan yang isinya untuk menantang kalau Anda memang mampu mengalahkan ini. Semoga dan memang tentunya biasanya hal yang digunakan untuk menantang ini tidak bisa dilawan ya. Karena yang memberikan tantangan ini bukan orang yang mengaku nabi tapi Tuhan sendiri, sehingga Tuhan sudah memberi tolak ukur bahwa ini kalau di tantangan atau kalau ini ditawarkan hambanya untuk melakukan ya perlawanan, ini tidak mungkin mampu ya. Ini tapi nanti berbeda dengan adanya misal ya sihir atau karomah ya. Nanti terus kemudian adanya mangunah ya, nanti ini akan berbeda karena nanti antara mukjizat sihir, karomah dan mangunah ini berbeda. Jadi kalau mukjizat ini muncul atau muncul dari orang yang mengaku adanya nabi dan hal itu tidak bisa dilakukan dengan adanya tirakat dulu atau sebagainya, itu tidak. Sedangkan karomah nanti adalah muncul oleh orang-orang yang memang hatinya bersih ya, oleh para wali dan tidak bisa digunakan semaunya, tidak bisa digunakan ketika dikepengin butuh, itu tidak bisa. Ini karomah ya. Sehingga munculnya itu ya hanya untuk memperlihatkan bahwa dia ini adalah orang-orang pilihan di sisi Tuhan. Misal, terus kemudian berkaitan dengan mangunah ini bisa diperoleh oleh siapapun, termasuk kita bisa jadi dapat, yaitu kapan? Ketika kita dalam kondisi kepepet ya, dilalah ya, kita bisa ya, dalam kondisi begitu genting
kita mampu ya, misal saking gentingnya ya, saking Anda kok benar terus kemudian marah, dikalahkan marah, dilalah nyekel kayu yang keras bisa ajur, ini termasuk mangunah. Nah, berbeda dengan sihir atau yang lain, ini nanti hal-hal yang di luar kemampuan manusia dan kebiasaan, tapi yang dilakukan oleh orang-orang yang dari pihak kiri, bukan orang-orang yang berada di jalur Tuhan atau kasih-kasih Tuhan. Ini sekilas perbedaan antara mukjizat, ya, karomah, mangunah dan sihir nanti. Lah, kira-kira meskipun kadang berkaitan karomah, ini kadang-kadang yang mengatakan bahwa kita bisa karomahan dengan memanggil misal ya bantuan ruhnya siapa, kita bisa begini-begini, menggunakan ini bisa. Tapi ini kalau menurut cara istilah yang lebih luas, ini belum bisa dikatakan karomah ya. Karena karomah itu sebenarnya bukan untuk ditampilkan, untuk di pameran dan sebagainya, dan tidak muncul dari siapapun, itu tidak. Ini berkaitan karomah. Nah, apalagi mukjizat ya, yang mana mukjizat Nabi sendiri tidak, Nabi atau orang yang mengaku Nabi saja tidak bisa mengontrol saya kapan harus mengeluarkan, saya kapan harus ya, memperlihatkan mukjizat, itu juga tidak bisa. Kecuali ketika Nabi sudah orang yang mengaku Nabi ini sudah mendapatkan wangsit dari Tuhan, sudah keluarkan misal ini mukjizat, misal ini baru bisa muncul ini ya, ini berarti mukjizat. Lah, nanti berkaitan dengan perbedaan mukjizat nanti dari segi bentuknya, nanti ada mukjizat indrawi dan mukjizat rasional. Lah, mukjizat indrawi ini nanti bisa ya derivasikan atau diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang dalam bentuk fisik yang bisa dilihat oleh indera atau bisa dirasakan oleh indera. Ya, misal ya nanti bisa mengubah kesaktiannya seorang nabi, kekuatan besarnya seorang nabi, sebagainya. Di antaranya misal ketika kayak Nabi Musa, mukjizat indrawinya bisa ya memukul batu kemudian memancarkan air. Nabi Isa menghidupkan roh yang mati, ini mukjizat indrawi ini ya. Ya, tapi ini tidak bisa ditiru, ya. Ini tidak bisa ditiru karena memang ini bukan untuk ditiru, ya, bukan untuk ditiru sebagainya. Terus kemudian nanti mukjizatnya Nabi Daud yang suaranya begitu merdu dan sebagainya. Ini ya. Nah, dengan kata lain nanti mukjizat indrawi atau hisyah ini adalah bekal-bekal yang diberikan oleh Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah pesuruhnya. Lah, kemungkinan kalau kita sedikit menyimpang dari mukjizat, kemungkinan gini, perbedaannya Mas Andika ini dengan Mas Aris Pramu ini beda. Kalau misal seandainya ini darah ruang lingkup Nabi ya, loh, ini tidak bisa antara mukjizat yang bisa mengalahkan di orang lain ini antara Mas Bagus ya, Andika Bagus ini ya, ini sama dengan Mas Aris. Mas Aris untuk membuktikan bahwa dia adalah pesuruh pemerintah, dia dibekali mukjizat tersendiri ya. Ya. Mas Bagus kalau memiliki mukjizat seperti yang dimiliki oleh Mas Aris, ini tentunya akan terkena pelanggaran hukum kan ya. Misalnya ini cuma bedanya ini antara manusia bisa dengan itu, sehingga ya kayak itulah nanti akan berbeda, sehingga tidak mungkin ya dosen mukjizatnya kok bawa pistol atau bawa senapan, tidak mungkin. Dosen ya mukjizatnya bawa pulpen, bawa buku karya, buku dan sebagainya. Itu seorang kiai mujizat bawa serban, dua santri dan sebagainya. Ini gambaran barangkali untuk pendekatan kenapa Nabi harus dibekali mukjizat. Misal, lah kenapa harus indrawi? Karena bisa jadi tidak semua manusia ini paham dengan kondisinya. Bisa jadi ya ketika Pak Aris ya, atau Mas Aris tidak dibekali dengan mukjizat dari pemerintah dan mukjizat indrawi berupa ya mukjizatnya, dan itu mukjizat tidak bisa dipakai tiap hari ya Pak Aris ya. Itu mukjizat dari pemerintah, dan kemudian seragam ini juga termasuk mukjizat.
yang mampu lemahkan. Oh berarti dia kelompok ini gitu. Itu untuk membuktikan kebenarannya. Kalau saya misalnya saya pinjam mukjizatnya Pak Aris, coklat sebagainya, sepatunya Pak Aris, nggak akan ada orang percaya. Karena apa? Itu bukan bukti untuk membenarkan saya, bukan bukti untuk mengalahkan orang lain bahwa saya ini utusan pemerintah dalam hal tertentu. Ini loh. Ini ibarat berkaitan dengan mukjizat. Sehingga dengan secara indrawi orang melihat ya Mas Aris bawain, oh berarti dia ini. Nanti berbeda lagi, oh Sinta kok seragamannya coklat-coklatnya. Oh barangkali ini, oh itu mukjizatnya sebagai sekretaris desa ya. Jangan disingkat lah, barangkali kalau disingkat sekdes nanti akan ada asumsi kurang pada sehat ya. Ada asumsi kurang sehat. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mukjizat rasional. Ya. Lah, mukjizat rasional ini samping indrawi yang menjadi rasional. Kira-kira ya seandainya ya seorang dosen mukjizatnya bawa pulpen, bawa buku, bawa karyanya, rasional atau tidak? Tapi kok misal penyampaiannya kok wah tidak genah, wah serasa rasional. Mosok orang yang katanya terpelajar kok misalnya tidak intelektual, tidak sistematis dan sebagainya. Ini secara rasional sehingga nanti berkaitan dengan rasional atau irasional ya, ini nanti akan membawa ya dan akan menunjukkan siapa orang itu. Gini ya. Oleh sebab itu nanti ibaratnya nanti gini. Sebenarnya kita ini petani, kita ini pedagang, kita ini pegawai negeri, atau kita ini pengangguran. Ini nanti secara rasional ini pembicaraan kita ini akan mengantar ke arah kita, dan itu cara seandainya itu berkaitan kenabian, itu adalah suatu mukjizat irasional atau akliyah. Secara akal tidak mungkin lah seorang petani kok bisa berbicara tentang politik begitu indah. Ini tidak mungkin kalau dia bukan bidang politik. Begitu juga seorang politikus kok dia bisa bertani begitu indah. Ini kalau dia bukan petani ini tidak bisa. Ini secara rasional kita ya. Sehingga misalnya tidak mungkin si Nabi kok tidak bisa tidak memiliki mukjizat secara rasional ya. Nantilah apa secara rasional? Diantaranya adalah kemampuan untuk mengatur umatnya, kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh umatnya. Ini paling tidak. Sedangkan mukjizat rasional yang dimiliki oleh Nabi kita terbesar adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, sedangkan mukjizat yang indrawi dari Nabi kita ini banyak, tapi tidak waktunya tidak berdurasi lama, karena dengan adanya masa itu berhenti ya sudah rampung. Ada jelas. Sedangkan mukjizat rasional untuk Nabi kita yang berupa Al-Quran dan juga hadisnya yang termasuk Jawami'ul Kalim, ini akan berjalan dan kontinu selama kehidupan dunia ini masih terus. Nah, selanjutnya berkaitan pembagian mukjizat ya nanti. Ini hikmah dibaginya mukjizat nanti. Nah, tadi di depan ada mukjizat rasional dan ada mukjizat indrawi. Ini tentunya ya. Ini nanti paling tidak disesuaikan dengan kebutuhan daripada umatnya, ya, kebutuhan umatnya. Dengan kata lain, kira-kira nabi ini diutus ke masa apa? Sehingga mukjizatnya apa? Contoh berkaitan dengan kayak masa Nabi Isa. Kok kemudian mukjizatnya untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya. Ini tentunya disesuaikan pada masa itu karena banyaknya kondisi yang sedang mendewa-dewakan kedokteran dan juga perdukunan. Sedangkan Nabi Musa kok kayak gitu yang sedang mendewakan kekuatan dohir ini. Lah kemudian misalnya mukjizatnya Nabi Sulaiman kok tentara yang begitu banyak dan sebagainya, karena ketika itu adalah sedang kepemimpinan atau kekuatan
fisik suatu negeri ini lagi booming. Oleh sebab itu, kenapa kemudian mukjizat terbesar Nabi kita ini adalah mukjizat rasional berupa Al-Quran? Karena kalau kita melihat sejarah, pada masa sebelum diutusnya Nabi sampai diutusnya Nabi, ini masyarakat Arab, ini orang masyarakat yang sedang booming dengan puitis, dengan syair dan keindahan-keindahan gaya bahasa. Maka Al-Quran datang untuk melawan dan menantang mereka, bahkan menantang mereka yang akhirnya faktu bisuratin min misli, datangkan satu surat yang serupa Quran, dan ternyata orang yang punya keindahan atau mendewakan sastra yang begitu tinggi tidak mampu mengalahkan Al-Quran. Ini rasional ini. Sehingga nanti adalah jadi kenapa nanti mukjizat itu rasional maupun indrawi, irasional ini nalar ilmiah maupun tidak, ini disesuaikan kepada latar belakang kondisi masyarakat yang intelektual atau tidak. Sehingga cara pendek ini kemudian berkaitan dengan pelajaran ini, pelajaran tentang pembagian mukjizat adanya indrawi dan mukjizat antaranya rasional. Hikmahnya ini kepada kita adalah intinya bagaimana kita nanti ketika terjun untuk menghadapi suatu problem di masyarakat ini sesuaikan dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, ketika misalnya masyarakat yang kita hadapi adalah masyarakat yang sedang mendewa-dewakan kekuatan, karena misalnya mereka adalah kuat-kuat sehingga kalau mengangkat beban mereka lebih sampai 2 kintalan, maka mukjizat kita untuk mengalahkan mereka juga dengan fisik, sehingga ada pertarungan yang seimbang. Dan secara akal sehat ini pertarungan yang wajar. Tidak mungkin terus kemudian dia menggunakan itu, kita menggunakan yang lain. Ini pelajaran-pelajaran yang sebenarnya yang harus kita cermati dan harus kita ikuti dalam kehidupan. Sehingga ketika dunia kita sekarang ini menghadapi adanya serangan-serangan media sosial, maka kemukjizatan kita seharusnya kita juga menyerang menyerang balik dengan menggunakan media sosial. Ini pertarungan yang imbang, kira-kira seandainya nggak bisa dibandingkan, misalnya Mas Bagus ini menang juara renang, misal, terus Mas Jeffrey menang lari, terus kemudian Mas Aris misal menang dalam tinju. Kemudian diadu untuk menemukan siapa yang paling menang. Ini bukan pertandingan yang sehat. Ini menurut saya dari cerminan apa yang ditampilkan oleh Allah. Kenapa Allah ketika memberikan mukjizat kepada nabi-nabi yang diutus, ini selalu disesuaikan dengan kondisi umat, kebutuhan umat, dan apa yang ketika itu berkembang dengan umat. Ini yang seharusnya oleh kita selalu kita pelajari untuk mensikapi kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Termasuk ketika kondisi kita ini adalah menghadapi adanya pandemi COVID-19, maka mukjizat kita bagaimana? Kita menghadapi dan melawan dengan hal yang selaras, punya integrasi dan punya hubungan dengan masa-masa pandemi ini. Ini secara ilmiah. Sehingga tidak bisa kita menghadapi misal dalam kondisi kita pandemi kayak gini, kemudian kita menghadapinya dengan klinik, ngobong menyan, mencari kembang setaman dan sebagainya. Ini termasuk pertandingan yang tidak relevan, pertandingan yang tidak punya integrasi. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya kita selalu belajar, yaitu untuk bisa mengintegrasikan, kita bisa mensejarkan kondisi yang ada, kemudian bagaimana untuk kita mengimbanginya. Ini diantara kalau kita melihat sekilas melihat tentang adanya hikmah pembagian daripada mukjizat ini, sehingga nanti, jadi kematangan nanti bisa kematangan generasi atau kematangan kehidupan era modern ini
yang sudah mulai matang dalam bidang intelektual, ya misal yang kita ketinggalan karena kita baru masih daring ya di 4.0, sedangkan negara-negara lain ini sudah ada yang 7 titik berapa sebagainya, kita baru 4.0. Nah, maka relatif kematangan yang ada pada sekitar kita, belajar dari mukjizat-mukjizat yang disampaikan Allah kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, sebagainya sampai Nabi kita, maka yang perlu kita cermati dan perlu kita kuasai adalah menghadapi kematangan bidang intelektual, bidang media sosial dan bidang globalisasi yang kita hadapi sekarang. Maka bagaimana kita untuk bisa mengimbangi mereka, mengintegrasikan mereka, dan kita bisa ya mengalahkan mereka untuk membuktikan bahwa ini kita, bukan dengan hal-hal yang lain. Sehingga tidak bisa adanya perkembangan media sosial terus kita lawan dengan demo, bakar-bakar sebagainya. Ya, ini kurang tepat. Ini menurut saya jika kita mempelajari dari sisi kacamata kemukjizatan yang dilimpahkan oleh Allah dan dibekalkan Allah kepada para nabi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kita. Ya. Sehingga ya kita sekarang sudah bukan waktunya untuk menampilkan fisik sebagai bentuk kekuatan kita untuk mengalahkan mereka. Ini bukan, meskipun itu juga dibutuhkan, tapi itu bukan hal yang dominan dalam kondisi kemajuan dan kematangan intelektual ini. Ketika kita belajar dari proses kemukjizatan yang dibekalkan kepada para nabi Allah SWT. Nah, sekarang kita melihat kepada sekilas perbedaan antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi. Ya. Kalau kita melihat kepada mukjizat para nabi, yang mana mukjizat nabi terdahulu ini lebih dominan kepada nilai indrawi atau nilai fisik, maka untuk nabi kita ini lebih bersifat intelektual sehingga masanya lebih lama. Oleh sebab itu nanti mukjizat indrawi sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada yang bisa diperlihatkan lagi. Tetapi Al-Quran sebagai mukjizat rasional dan mukjizat intelektual bagi Nabi kita ini masih sampai sekarang masih memberikan tantangan kepada kita untuk selalu bisa melawan. Dan itulah salah satu kelebihan Al-Quran yang menyebabkan Al-Quran ini tidak pernah habis untuk selalu dipelajari, ditafsiri dan dikembangkan. Ini salah satu kekayaan Al-Quran. Oleh sebab itu sebagai contoh ya, barangkali ketika kita melihat pada perjuangan para pejuang kita sebelum adanya kemerdekaan, barangkali para santri menggunakan senjata, bambu runcing dan sebagainya, itu merupakan hal yang sesuai dengan kondisi waktu itu. Tetapi sekarang sebagai generasi penerus santri, kita bukan berjuang lagi dengan menggunakan bambu runcing, tetapi kita berjuang untuk melawan dan menghadapi kemajuan ini dengan media sosial, dengan intelektual, dan memasuki era globalisasi yang setara. Sudah tidak layak lagi untuk memperkuat dan memperkebal diri dan mempersenjatai dengan bambu runcing. Dengan kata lain, santri milenial ini seharusnya bukan lagi dia mengandalkan kebal senjata, tetapi dia sudah kebal terhadap intelektual dan serangan-serangan globalisasi dari adanya media-media sosial. Bahkan dia mampu menampilkan media sosial yang lebih canggih. Ini seharusnya itu santri yang jaduk zaman sekarang, bukan zaman dulu. Tapi ini ternyata belum, karena kebanyakan para santri masih kepingin punya amalan untuk jaduk dari senjata tajam. Oleh sebab itu kadang saya berkata kepada teman-teman yang di tempat saya bahwa sekarang ini bukan masanya kita untuk wiridan untuk mencari supaya tidak medas gaman. Paling tidak kita sekarang adalah mencari ijazah untuk kebal nuklir. Karena kalau tidak kebal senjata atau tidak kebal pedang, ini terkena nuklir ya tetap
tetap gepeng. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Karena kita eranya dan masanya sudah berbeda dengan masa-masa lalu. Ini berkaitan pertama perbedaan antara mujizat Nabi dan dulu dan Nabi kita. Kemudian selanjutnya, ya, kalau perbedaan selanjutnya mujizat Nabi sebelumnya dengan Nabi kita. Kalau mujizat Nabi sebelumnya ini tentunya kepada fokus yang ada bisa diterima oleh indrawi karena berupa fisik. Sedangkan Nabi kita ini adalah fokus dari mujizatnya adalah kepada intelektual, hati, dan juga kepada penghayatan, kepada nilai-nilai kehidupan yang ini akan berpengaruh meskipun tidak secara sekaligus, tapi bertahap. Nah ini di antara kelebihan daripada mujizat kita. Yang selanjutnya adalah nanti ya. Jadi kalau mujizat-mujizat Nabi sebelumnya, ini misal kayak Nabi Musa seperti tongkat, Nabi Isa menghidupkan orang mati sebagainya, ini bisa dikatakan mujizat yang keluar dari konteks risalah atau konteks misi kenabian yang dibawa oleh mereka-mereka. Sedangkan mujizat yang dibawa oleh Nabi kita ini berfungsi dan juga masih linier dengan konteks risalah, ya, karena Al-Quran sebagai mujizat Nabi kita ini sekaligus juga Al-Quran itu memberikan ajaran-ajaran dan risalah-risalah yang perlu disampaikan oleh manusia ini, sehingga antara mujizat Nabi kita dengan risalah yang menjadi misi diutusnya Nabi ini punya kesesuaian dan sinkronisasi berbeda dengan mujizat-mujizat sebelumnya. Itu secara garis besar perbedaan antara mujizat Nabi terdahulu dan Nabi-Nabi kita. Oleh sebab itu seharusnya ya nanti kita juga punya kemujizatan ya, sesuai dengan bidang kita yang sinkron dengan kita, sehingga oleh sebab itu dalam dunia kependidikan di Indonesia khususnya ini, maka kenapa seorang ini perlu adanya linear dalam suatu garis keilmuan tertentu. Ini salah satu ada untuk adanya linear dengan misi dia sebagai pakar ilmuwan apa dengan risalah atau misi yang dia emban. Ini yang kedua, yang selanjutnya dia adalah bidang-bidang kemujizatan Al-Quran. Ya, ini yang bisa kita tinjau dari sisi-sisi kemujizatan Al-Quran. Ini paling tidak, pertama ini dari kemujizatan Al-Quran dilihat dari redaksional, sistem bahasa ya, dan juga susunan, yang mana memang Al-Quran sendiri ini secara teks di Al-Quran ini mengatakan bahwa dirinya adalah bacaan yang menggunakan linguis atau format linguistik Arab ini sampai 11 tempat, bahwa Quranan Ngarabian ini ya, Al-Quran menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Quran yang menggunakan format linguistik bahasa Arab. Tetapi linguistik bahasa Arab yang dimiliki oleh Al-Quran ini memiliki nilai ijaz sehingga melampaui batasnya, dan sampai sekarang belum ada tingkat bahasa yang mampu mengalahkan ijaz Al-Quran. Oleh sebab itu ada yang pernah diceritakan bahwa seorang ahli sastra ya, Theodor Noldek ya, dari Afrika Selatan, dia ini seorang kaji sastra dan dia mengakui bahwa Al-Quran ini memiliki kelayakan sastra yang begitu tinggi dan sastranya di luar jangkauan manusia ya, ini menunjukkan bagi kita lebih memperkuat bahwa Al-Quran ini memang mukjizat yang datang dari Tuhan, dan mukjizat ini meskipun menggunakan bahasa manusia, ini bahasanya adalah bukan bahasa manusia. Disitulah diantaranya nilai ya kemukjizatannya adalah Quran. Dari segi susunan kata, dari segi keserasian, misal dari segi AB-nya kalau kita puisi ya, ini juga banyak sekali. Diantaranya misal kita surat Wasamsi wa duhaha ini yang mana belakangnya a sebagainya kayak gurindam. Kemudian ada yang ayat sampai ya misal kita di juz 29 surat Al-Insan ya Pak, Allah ta'ala insan lam yakun syai'at puro, ini sampai belakang ini ro terus. Ini memiliki kesastraan yang begitu dalam, tetapi tidak meninggalkan makna yang ingin ditampilkan dan makna yang ingin diajarkan. Nah ini bagi manusia biasa ini sangat sulit. Bahkan tantangan-tantangan yang pernah diberikan
Al-Quran dari dulu sampai sekarang untuk membuat bahkan satu surat yang sama, bahkan satu ayat pun ini belum bisa dijawab oleh manusia. Bahkan saat ini seluruh manusia intelek dan termasuk juga jin bersatu untuk membuat pun tidak bisa mengalahkan ini. Ya, bahkan masyarakat Arab sebagai masyarakat yang pertama kali diajak komunikasi dengan Al-Quran, yang ketika itu nilai sastra dan seni kebahasaan itu begitu fasih, begitu tinggi, ini pun belum mampu untuk mengalahkan Al-Quran. Ini pertama, dari segi redaksi kebahasaan ini memiliki nilai keijaz. Yang kedua adalah nanti berkaitan dengan isyarah ilmiah, ya, sehingga nanti kemudian Al-Quran ada dikatakan, ada mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab ilmiah. Ini dari segi ilmiah nanti, ya, diantaranya bagaimana Al-Quran ini memberikan, ya, dorongan-dorongan setelah stimulus kepada manusia untuk selalu berpikir keras, ya, dari dirinya sendiri dan untuk berpikir tentang alam semesta. Bahkan begitu ijaz isyarat ilmiahnya berkaitan kedokteran dalam Al-Quran hanya disampaikan sekitar setengah atau tidak ada setengah, ya, sepenggal ayat, yaitu di sana Al-Quran berkaitan kedokteran hanya menjelaskan kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kemudian dikembangkan menjadi kedokteran berkaitan ruang angkasa. Al-Quran sudah memberikan penjelasan bahwa angkasa luar di sana hampa udara, sehingga orang yang hendak ke sana harus membawa bekal oksigen. Sehingga ketika itu hanya beberapa digambarkan oleh Al-Quran dan beberapa kata dalam soal Al-An'am kalau tidak salah, ya, ka'annama yas'adu fis sama, seperti mereka dibawa naik ke langit, yang semakin tinggi semakin sulit untuk bernafas karena semakin kekurangan oksigen dan minimnya oksigen. Ini dari segi ilmi dan antaranya. Kemudian bagaimana, ya, Al-Quran memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada para pemikir ilmu untuk mencari dan ya, terus menggali ilmu. Bahkan hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin sekarang sudah mulai mungkin dan mulai terungkap. Seperti misal ketika soal Fajr, ya, kairomatatil ngimat alatilam yukhlaq misluha fil bilad. Ini kemudian juga sudah ditemukan oleh NASA bahwa mereka adalah punya dalam NASA bisa merekam, radar mereka bisa merekam bagaimana peta perjalanan berpeta kehidupan kaum iromatil ngimat yang ketika itu belum pernah diciptakan orang makhluk yang seperti mereka. Ini antaranya. Dan kemudian nanti Al-Quran juga dalam mengemukakan dalil argumen ini sangat jelas dan ilmiah serta rasional dan sistematis. Nah, ini nanti misal ketika nanti berkaitan dengan penyebutan atau mengungkap tentang atom, tentang planet, penaklukan angkasa luar dan sebagainya, ini sangat rasional. Ini merupakan kemujizatan dari segi ilmiah, ya. Oleh sebab itu misal berkaitan dengan, ya, kemujizatan ilmiah Al-Quran ketika menjelaskan tentang ruang tata surya, nanti bisa kita lihat di Al-Anbiya itu, ya. Dan apabila orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padatnya. Inna samawati wal ardu kana taratqan fa fataknahuma wa janganna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Jadi awalnya ketika orang kafir tidak ngerti bahwa awalnya langit dengan bumi adalah menyatu, kemudian terjadi adanya proses Big Bang menjadi pecah, ya, dan kemudian Allah menjadikan kebanyakan makhluk hidup ini dari air. Misal berkaitan dengan isyarat tentang fungsi angin, ya, fungsi angin dalam penyerbukan bunga ini, alias angin di samping juga ada membahayakan, tapi angin juga begitu berfungsi. Berkaitan penyerbukan nanti ada di surat Hijr, ya, ini nanti, ya, ada ayat 22 yang ya, itu menyatakan dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, ya, dan kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum sebagainya. Nah, ini penyerbukan. Di samping itu juga berkaitan dengan fungsi angin. Seandainya angin ini, ya, berhenti sejenak,
maka baktera-baktera yang besar di laut pun ini tidak bisa berjalan ya. Auyibekuna bima kasabun kayaknya nanti ya, sebagaimana di surat Az-Zukhruf ya nanti berkaitan tentang sidik jari ini sudah disebutkan dalam kiamat ya. Dalam surat Kiamat ayat 4 ya, berkaitan dengan bagaimana tentang sidik jari manusia yang bisa digunakan sebagai untuk mencari pelaku suatu tindak kejahatan. Ketika itu di surat Kiamat ini menyatakan bala ya, innal qadirina ngala an-nusawiya banana. Dan seperti itu sesungguhnya kami mampu untuk mengembalikan setiap ruas-ruas jari dengan sempurna. Di antara ini ya berkaitan dengan beberapa segi dari isyarat atau ijaz ilmiah yang dimiliki oleh Al-Quran ini sebagian, meskipun masih banyak lagi. Dari segi sejarah ya, Al-Quran juga ini nanti memiliki mukjizatan dalam segi sejarah, baik dalam satu sejarah, pembuktian sejarah dan penginformasian sejarah-sejarah yang tidak ada. Ini nanti sejarah masa lampau sebagainya ini nanti ya. Contoh sebenarnya kalau kita melihat kepada kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang lari untuk menyelamatkan agamanya, terus kemudian diikuti oleh anjing sebagai pengaman yang kemudian disebut Kitmir. Ini sebenarnya kisah atau sejarah yang sempat hilang dari muka kehidupan manusia, dan kemudian Al-Quran memunculkan kembali. Tetapi tujuan Al-Quran memunculkan dan mengedepankan sejarah itu adalah bukan untuk menceritakan bukan hanya untuk menceritakan, tapi jauh di balik itu, yaitu untuk menjelaskan bagaimana misi dan perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh umat manusia dalam mempertahankan akidah dan keyakinannya. Di antaranya ini ya. Termasuk satu itu, kemudian berkaitan dengan bagaimana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, Ibrahim dengan Yusuf, dan juga bagaimana kisah percakapan antara Adam dan anaknya, serta bagaimana pembuktian dan pencarian seorang pembunuh ya, yang terjadi di masa Nabi Musa, yang ketika itu dibuktikan dengan adanya perintah untuk menyembelih sapi dan sebagainya, merupakan kisah-kisah yang gaib yang masa lalu. Itu juga nanti di samping itu juga ada Al-Quran juga memiliki kisah atau mukjizat sebagai pembuktian kegaiban masa kini. Nah, diantaranya ini nanti tentang orang-orang munafik di masa Rasul ketika itu. Yang ketika itu Al-Quran itu menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang yang ucapannya ya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu dan persaksian kepada Allah, dan dipersaksikannya kepada Allah, isi hatinya padahal ia adalah penentang yang sangat keras. Al-Baqarah 108. Nah, ini yang menginformasikan atau membuka tentang kegaiban di masa itu, di masa Nabi, tentang keberadaan orang-orang munafik yang menutupi apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian termasuk juga tentang ramalan masa mendatang. Di antaranya ketika itu Al-Quran juga ketika Al-Quran di masa Nabi ini juga membuktikan atau meramalkan adanya bagaimana ya kemenangan Romawi mengalahkan Persia yang dijelaskan di awal surat Ar-Rum ya. Hulibatir Rum fi adnal arti mamimbok diholatihim sahlibun. Rom yang nanti menang, dan kemudian dalam beberapa tahun lagi mereka akan dikalahkan kembali. Ini diantaranya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang gaib masa depan yang sebelumnya oleh Al-Quran sudah disinggung dahulu. Dan ini merupakan kemukjizatan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab manapun. Ya. Kemudian yang keempat, segi kemukjizatan Al-Quran dari segi penetapan hukum. Nah, nanti dari segi penetapan hukum, Al-Quran juga ini memiliki kemujizatan ya, atau hukum atau keundang-undangan ya. Nanti idealnya ya, jadi bagaimana undang-undang yang lebih ideal bagi umat manusia ya, mana yang lebih maslahat kepada manusia, ini merupakan bagian daripada kemujizatan Al-Quran dari segi hukum. Yang ini tentunya nanti bisa kita tiru sebenarnya untuk pola-polanya ya.
Jadi antara produk hukum Al-Quran yang sangat menakjubkan ini dan penuh dengan hikmah ini diantara tentang hudud, ya, yaitu tentang diantara had atau hukum bagi pelaku zina sebagai dan pencurian nanti sebagai dikisahkan oleh surat An-Nur ayat 2 dan 3, hukum tentang kisah bagi pembunuh sebagainya, hukum waris secara detail, hukum transaksi keuangan dan perdagangan sebagainya. Itu nanti diantara hal-hal yang perlu atau yang menjadi kemujizatan Al-Quran yang seharusnya kita melalui pembelajaran kemujizat ini atau penampakan mujizat Al-Quran ini, kita seharusnya mampu untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru, kita mampu ya melahirkan ijaz kita yang lebih baru dan lebih kekinian, sehingga ajaran Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan tetapi juga sebagai media untuk belajar dan menguak inovasi-inovasi baru sesuai dengan latar belakang keilmuan, latar belakang kemampuan dan latar belakang kondisi kita. Kira-kira dari saya demikian. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kira-kira dari saya kayak itu dulu. Ayo, Mas Bagus mau tanya, silahkan. Nyanggah boleh, belum tanya nyanggah dulu boleh, rawopo santai. Ayo. Pak. Ya? Justru menarik Pak menurut saya Pak. Ya. Kalau seperti ilmu kebal apapun segala macam itu enggak sih bagaimana Pak? Wah. Islam. Sekarang saya sudah meninggalkan itu, sehingga saya tidak ada, sejak dulu tidak ada yang ingin itu, karena pegangan saya gini, kalau sekarang saya kok ya itu memang masih dibutuhkan, tapi cukup orang lain saja. Karena bagi saya gini, ketika saya di aliyah itu saya sudah awal sudah dimasuki oleh Kiai Khozin Homes Kaliber bahwa zaman sekarang orang jadok ya, paham ya istilah jadok. Jadi orang sekarang ini masalah jadok itu bukan orang yang kebal senjata. Apa artinya kebal senjata kalau di sana sini banyak musuh, mati gasik ini beliau. Terus gimana Pak orang yang jadok Pak? Orang yang jadok itu orang yang di mana saja itu tidak punya musuh. Kalau toh mereka memusuhi, yang penting ketika di hadapan kita dia tidak memusuhi, aman. Orang kebal senjata orang popo. Itu. Lah kemudian saya kembangkan sekarang. Kalau sekarang kita hanya kebal karena tidak tahan bacok, ya tadi saya katakan di nuklir, saya kira mereka pakai nuklir ya. Kita tidak kebal bacok, kegagalan rudal sekat, gepeng mereka berapa kintal saja misal. Nah, oleh sebab itu cara saya, kita ini kebal atau tidak, ini tinggal bagi cara saya, kita ini sekarang ini diserang, ditembak melalui media sosial, melalui elektronik ya. Dunia kayak gini, kita kebal atau tidak? Tapi kenyataannya Mas Andika ini diserang oleh YouTube yang begitu hangat sehingga mereka sumuk ya, terlalu panas, tidak pakai baju. Kira-kira gimana? Kalah ya, gitu. Nah itu belum kebal, apalagi ketika kemudian serangan-serangan misalnya, serangan-serangan yang menggunakan media sosial, terus kemudian kita kok bisa menyaingi yang lebih baik dan bisa membuktikan ini loh kita. Ini cara saya ini lebih kebal, sehingga serangan-serangan yang mereka lakukan ini bisa kita tangkal. Ini menurut saya. Ya. Ini. Kalau masalah kebal dan medas gaman, saya sendiri ya tidak begitu pengen gah tirakate. Abot ya orang rokok ya, orang ngopi barang ya, kira-kira gitu. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan balik monggo, silakan.
Gimana Mas? Yang Mas Arman mungkin mau bertanya itu tentang ilmu pengasihan mungkin. Ya, sehingga gini Mas, menurut saya ini mukjizat Anda ini adalah Anda jangan separuh-separuh, apalagi sepetil-sepetil menjadi ya ahli politik. Silakan jadi politikus handal, dan kalau bisa Anda mempunyai mukjizat untuk mengalahkan politikus yang sudah ada. Itu mukjizat bagi saya, mukjizat yang terbesar bagi Anda sudah. Ini ya. Meskipun Anda tidak kebal senjata, saya rasa itu akan mampu ya, meluluh lantakan para politikus yang lain. Ketika Anda politiknya bagus, rasionalnya bagus, sistematis jelas, ini cukup bagi saya, menurut saya ya, sebagai mukjizat yang bisa Anda idam-idamkan. Ya, ini menurut saya, kira-kira. Karena bidang Anda sudah masuk di politik, maka kalau bisa jangan separuh-separuh, sekaligus masukkan semua ya ke politikan. Dan jadikan kalau Anda lulus dari politik, ini memang politik itu menjadi senjata andalan Anda dalam kehidupan dunia nyata. Menurut saya kayak gimana? Semoga ada yang tanya boleh, ada yang mau membantai tidak apa-apa. Yang membantai lewat kayak gini kan tidak masalah. Ya, monggo. Siapapun boleh, monggo. Mas Arma, wah ini Mas Arma diam saja ini, boleh terus dipatah ini. Mbak Tete, Mbak Surene, monggo. Andika sudah, Mas Yanto, Mas Muji Yanto, monggo. Mas Bejo ini belum ini nanti ya, lagi nyimpen dulu. Mas Arma. Biasanya ada pertanyaan Pak. Ayo Mas Arma, tanya Pak. Mas Arma. Mas Arma ini. Mas Bejo kae kok, Mas Bejo ki ra kepenak. Pertanyaan nanti di balik layar saja gitu katanya. Ini kok Rio dengan Neng Sinta ora katon toh? Wah. Jadi karena ya? Saya, ya? namanya ajaran agama itu kan memang percaya, ya? Ya, terkait bisa kita memang tidak untuk tidak untuk diperdebatkan karena mukjizat beliau-beliau para nabi ini menurut saya memang ada mengikuti perkembangan zaman. Iya. Perkembangan zaman dan situasi wilayah macam pada Nabi Musa yang mengajar kepada bukan di laut merah, terbelah. Kemudian amat mukjizatnya tidak fenomenal wow Nabi Musa, tapi mukjizat Nabi Muhammad kan ibadah adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad, dan itu merupakan berkah kita semua selalu umat. Nah, memang saya sepakat dengan Pak Sahrul bahwa orang mungkin kalau zaman dulu kakek kita tebal senjata, tebal peluru, ya memang konteksnya dulu itu masih era-era penjajahan, era saling perang. Berbeda dengan situasi saat ini yang dimana adalah situasi damai. Kita tidak perlu, menurut saya juga saya sepakat dengan Sahrul, kita tidak perlu jaduk anti peluru, jaduk anti pedang, jaduk apapun itulah. Nah, saya yang lebih terpenting adalah jaduk bejo, selalu berbentuk mana pas selalu berbentuk mana selalu banyak teman. Bagi saya sudah merupakan bagian dari mukjizat yang saya sudah bidangkan. Sekian, terima kasih dari saya Pak Kai. Oke, sama-sama, terima kasih. Oke, ya kira-kira itulah, daripada karena gini lah. Jadi ya memang ya kita kan sekarang kondisinya kayak gini, istilahnya untuk apa? Dan kalau misal kita memang misalnya ndak tahan bacok, dipamerkan untuk apa? Kira-kira seandainya. Yang penting adalah bagaimana ketika kita ya ditembak melalui media elektronik, media sosial yang lain, ini kita bisa mengantisipasi. Kalau bisa malah kita paling tidak kita
ya bisa membentengi diri lah, untuk tidak. Dan ini yang terpenting. Dan ya memang jadi mukjizat ini berjalan sesuai waktu, dan kalau bisa ini kita selalu kalau bisa mengupdate kemukjizatan sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Ya, oleh sebab itu ya nanti kalau diusahakan Anda semua ini kemukjizatan Anda nanti karena Anda berada di sektor politik, ya, di jurusan ilmu politik, ya maka buktikan mukjizat Anda sebagai seorang pakar politikus yang benar-benar handal. Politikus yang kira-kira nanti melalui kepakarannya ini mampu membangun dunia ini menjadi apa yang diidam-idamkan oleh Allah. Paling tidak kita benar, paling tidaklah kita bisa menjadi khalifahnya Tuhan di muka bumi ini. Ya. Oke, saya setuju. Oke Pak Aris, makasih ya, dan kira-kira kayak gitu teman-teman. Atau barang yang lain ada yang mau memberi masukan atau memberi pertanyaan atau menyanggah, boleh. Mumpung ini Mas Bejo atau Mas Aris ini masih ada, disanggah saja, tidak apa-apa itu. Ayo. Silakan. Gimana? Karma kalau mau menyanggah, Mas Arma menyanggah belum kuat karena sendirian ini masih. Nyanggahnya belum bareng-bareng, Pak. Nah, iya. Gimana? Mau tanya dikit ya Pak. Ya? Kalau seperti ini agak melenceng sedikit sih. Wah, senengnya menceng-menceng ya, ada apa ya? Malaikat Jibril kan menurunkan wahyunya, sedangkan apakah wahyu yang terakhir diturunkan itu kepada Nabi Muhammad atau setelah itu ada kepada kayak orang-orang yang emang ditunjuk Allah gitu loh. Oke. Sedangkan bahwa Al-Quran itu kan sudah untuk sepanjang masa sampai kapanpun, jadi kan tidak membutuhkan kayak petunjuk baru yang update kayak zaman dulu. Nabi Musa, wah ini belum Muhammad itu sudah diturunkan semua sampai akhir zaman dengan Al-Quran gitu. Nah itu aja. Oke, berkaitan dengan istilahnya ya, tugas pokok Jibril sebagai penurun atau pembawa wahyu kepada para nabi memang sudah usai. Tapi Jibril masih punya tugas lain, yaitu nanti cara penaik anak cabang daripada wahyu itu, yaitu wahyu rezeki, berkah dan sebagainya. Itu masih menjadi wilayah malaikat Jibril. Ya. Tapi yang jelas kalau menurut keyakinan kita kerasulan sudah selesai. Dan satu, yang kedua, Al-Quran sebagai kitab risalah atau kitab wahyu terakhir, maka Al-Quran ini ya banyak sekali kontek-kontek atau redaksi-redaksi yang tidak disampaikan secara detail. Tujuannya apa? Karena ini masa lama, sehingga nanti di situ membuka kesempatan kepada para generasi berikutnya untuk mengaplikasikan sesuai zamannya. Seandainya berkaitan dengan hudud had, ini harus kayak gini ya, sekarang kita karena apa, kita tidak bisa punya perkembangan dan kita sudah mentok ya. Oleh sebab itu berkaitan dengan ayat yang muhkam atau ayat yang sudah detail dan penafsirannya sudah kayak gitu, ini relatif lebih sedikit, tidak lebih dari 500-an ya, sekitar itu. Ini kenapa? Karena kalau semua ayat ini bersifat detail, maka kita sekarang kesulitan untuk menghadapi kondisi kita yang berbeda dengan kondisi Arab dan sebagainya. Ini itu diantaranya kenapa Al-Quran ini bersifat begitu global dan hanya memberikan kode-kode, tidak disampaikan secara detail. Itu diantaranya. Ini ya, ibaratnya ginilah, seandainya sejak dulu, misal kita sementara masuk ke kita dulu, seandainya
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia kok ini didetailkan secara detail. Kita kesulitan menjadi generasi yang hidup sekarang ini. Meskipun ya satu Pancasila yang 5 sila ini kemudian kalau tidak salah ada butir-butirnya sekitar menjadi 48 butir kan kalau tidak salah ya, rapal tapi jadi butir-butir mulai sila pertama, sila kedua sampai sila kelima ini nanti ada menjadi kalau tidak salah sekitar 48 butir. Dari 48 butir berkaitan dengan adanya gotong royong. Gotong royong seperti apa? Ini tidak dijelaskan secara detail. Silahkan kita menjabarkan, mentafsiri sesuai dengan kondisinya. Sehingga gotong royong kita sekarang ini tidak harus seperti gotong royong zaman segitu. Misal zaman gotong royong, misalnya kalau kita balik dulu, gotong royong masa orang tua kita ini membawa pacul, membawa arit. Gotong royong kita sekarang tidak perlu itu. Karena apa? Sekarang pemotong rumput bisa pakai mesin. Dia bawa mesin. Nah, misal. Nah, yang penting disebutinnya gotong royong. Seandainya ketika itu sudah didetailkan secara sedetail-detailnya, kita sulit untuk mengembangkan dan mengaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang ini. Kira-kira berkaitan Al-Quran ya kayak gitu. Sehingga disitulah pentingnya dan disitulah ya maka Allah ini menjadi Tuhan karena Tuhan pandai. Seandainya Tuhan ini kurang ngerti masa depan, was pecat karena dari kisah Allah menahe gitu lah. Dan itu termasuk salah satu membuktikan bahwa inilah benar-benar Tuhan beneran dan Al-Quran ini benar-benar kitab yang datang dari dealernya seluruh alam ini. Karena kalau memang Tuhan ini bukan pembuat atau bukan dealer bagi seluruh isi alam ini, tentunya tidak paham dengan fenomena yang akan datang. Karena berada di luar garis pemikiran si pembuat dealer. Kira-kira gitu menurut saya. Monggo ada yang nyanggah atau yang lain mau melengkapi, monggo. Kalau melengkapi lebih bagus, menyanggah itu juga sangat bagus. Enggak, makasih Mas Arwa. Atau ada umpan balik, silakan. Ada Pak dosen. Iya, gimana? Ada. Ya? Sedikit ini. Boleh. Barangkali jadi masukan ataupun jadi apa ya? Jadi pengalaman aja. Iya. Tadi disampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak dosen mengenai tentang gadok ataupun amalan-amalan yang dulu pernah dilaksanakan oleh manusia tentang kekebalan dan lain sebagainya. Itu kadang ada muncul ketika seseorang ataupun manusia mempunyai permasalahan. Ketika memang kekebalan itu sepertinya tidak dipakai dan sebagainya, tapi ketika ada masalah ini harus kemana, harus pergi kemana dan sebagainya. Kita sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya Tuhan kita hanya Tuhan Allah. Ketika kita ke kiai atau orang pinter dan orang yang dianggap itu sesepuh dan sebagainya, kadang ada amalan-amalan dari Al-Quran itu bisa menjiplak dari sebuah ciplakan dari Al-Quran itu bisa kita laksanakan, tapi secara ini istilahnya hanya sebuah hanya ketika kita melaksanakan itu hanya sifatnya hanya ngepasi atau gimana itu, gitu. Kok katanya pas sekali itu lah. Itu yang perlu saya tanya. Kadang kita ada sebuah permasalahan yang perlu saya tanyakan. Ketika itu kami kadang ada kegundahan dalam hati kita. Kalau kita ada kegundahan ketika melaksanakan ini, kok
jadi seperti ini, melakukan ini jadi ini. Nah, jadi sebenarnya itu ada hal yang perlu disikapi seperti apa sih Pak? Nah, itu untuk demi ketenangan hati yang 74%. Itu terima kasih barangkali dari saya seperti itu Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Surame-rame ya. Ini nama asli apa bukan ini? Ya. Hah? Iya betul Pak, betul. Oke. Surame-rame. Oke. Gini sebenarnya bagi saya berkaitan hal itu, ini tidak ubahnya ketika kita ke pantai, kemudian oleh para penjaga pantai atau pawang-pawang pantai kita dipakai ini pakaian pantai anti tenggelam. Nah, kenapa diberi itu? Padahal kadang di saat lain ketika kita ke sana kita tidak diberi. Yang jelas pawang pantai ini lebih paham dan lebih bisa menguasai situasi dan kondisi yang ada di pantai yang mana itu menjadi peliharaannya. Cara benar. Begitu juga berkaitan dengan kiai kayak gitu juga saya kayak gitulah. Terus kemudian berkaitan dengan misal kembali ke baju anti tenggelam oleh pantai, apa kita harus yakin sepenuhnya ke itu? Ya tidak, itu hanya sebagai ikhtiar ya, dan kita tidak bisa berpegang penuh kepada hal itu karena ternyata kenyataannya banyak juga orang-orang yang memakai baju anti tenggelam dari pantai juga tenggelam juga banyak, bahkan kadang mereka meninggal dulu itu juga bisa. Begitu juga kok kadang kok ngepasi dilalah kok selamat kayak gini, atau bahkan tidak terjadi apa-apa sudah persiapan, kadang kan kita sudah persiapan malah tidak jadi kejadian apa-apa, ini juga bisa lah. Yang jelas bagi saya hal itu adalah tidak ubahnya sebagai suatu alat untuk kewajiban kita ikhtiar, tetapi bukan untuk bagi saya bukan untuk segala-galanya. Yang berkaitan berkaitan dengan adanya kejadokan sebenarnya amalan ini amalan itu kita sebenarnya juga boleh, tapi bagi saya kita tidak boleh meyakini kepada hal itu, tidak boleh ya. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya itu hanya sebagai sarana, dan kita juga tidak bisa yakin bahwa itu yang menyebabkan misal kita menghadapi ini terus sudah ngamalkan ini aja, setelah ngamalkan itu kemudian tidak jadi ada perkara misal ya, kita di situ masih 50-50, masih 50% ini tidak jadi perkaranya dijadi karena saya mengamalkan ini, atau tidak jadi karena memang diurungkan. Satu. Yang kedua, 50-50 yang kedua ini nanti tidak jadi gara-gara amalan itu, atau tidak jadi karena amalan itu saya baca maka Tuhan kemudian mengabulkan. Ini kan kita juga tidak bisa meyakinkan itu. Nah, maka kemudian kita sebagai seorang yang punya suatu keyakinan, ya keyakinan itulah nanti yang kepada siapa terminal keyakinan kita akan menyandarkan ke sana gitu. Ini menurut saya gitu. Sehingga cara penake gini, kenapa sih ketika para pembalap ini ketika balapan sudah dilengkapi dengan pakaian anti lecet dan sebagainya, kemudian mereka terjatuh, kadang ada yang tidak lecet tapi patah tulang, ada ya Pak ya. Kemudian ada yang tidak patah tulang dan tidak lecet tapi bajunya sobek, ada. Kemudian ada yang tidak patah tulang, bajunya tidak sobek dan kulitnya tidak lecet, juga ada. Dan nanti ada yang tidak bajunya tidak sobek tapi kulitnya lecet, tidak patah tulang, itu ada. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Kita tidak bisa meyakinkan 100%. Ini menurut saya gambaran yang saya berikan berkaitan dengan apa yang Anda tanyakan. Nah, maka oleh sebab itu bagi saya kembalinya tinggal keyakinan kita ini kepada pusat yang menjadi sumber yang kita yakini.
Dah di situ aja. Kenapa? Kalau kita berada di tengahnya, kita berada dalam 50-50. Kita hanya masih berada dalam keraguan. Sebenarnya apa soalnya, sehingga kita tidak pasti malah pusing dewek. Atau berkaitan dengan kebal, nanti menurut saya Anda jenengan semua boleh berpendapat lain. Kebal bagi saya, kebal apapun ini berbahaya. Kebal senjata juga punya dampak negatif. Apalagi kebal hukum ini juga bahaya lagi. Kenapa? Kebal senjata kok negatif? Ini nanti juga akan menimbulkan adanya ekosistem kehidupan yang rusak. Kebal hukum juga akan terjadi adanya perusakan ekosistem kehidupan dalam lembaga kehukuman. Ini nanti. Dan juga kebal-kebal yang lain itu kayak gitu. Termasuk kita kita dari daerah panas, daerah yang banyak nyamuk, kemudian kita kebal dari gigitan nyamuk, ini juga bahaya. Nah, terus yang stabil kayak apa? Kita hidup dalam kehidupan yang normal. Lah, kemudian dalam kehidupan kita yang normal, maka kita akan menemukan rangsangan-rangsangan baru untuk berinovasi menghadapi tantangan-tantangan yang bisa muncul dalam setiap harinya dan setiap saatnya. Tetapi ketika kita punya kekebalan tertentu, kita akan hampa dan kita akan buta terhadap rangsangan-rangsangan baru yang muncul. Ini alasan kenapa saya mengatakan punya kekebalan terhadap sesuatu ini kadang berpengaruh negatif. Ini menurut saya. Nah, Anda semua boleh tidak setuju. Silakan dengan asumsi Anda masing-masing. Silakan. Gitu. Kira-kira gitu dari saya, Pak Surame. Yang lain barangkali atau mau menyanggah saya boleh, menyanggah Pak Surame boleh, menyanggah Mas Arma boleh, menyanggah Mas Bejo boleh, atau menyanggah yang lain. Silakan. Mumpung kita ketemu kayak gini lagi setengah bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ada umur panjang. Ayo, Mas Bagus nyanggah yang mana, monggo? Gimana? Ya. Itu kan barusan Pak. Itu kan barusan betul jenengan Pak. Nah, kalau menurut pandangan agama itu Pak, kalau dari Al-Qur'an sendiri itu ilmu-ilmu seperti itu seperti apa Pak? Sebenarnya itu berbolehkah atau tidak gitu, untuk orang-orang seperti kita gitu. Oh gitu. Ya, sebenarnya kalau Al-Qur'an sendiri ini sebenarnya mengajarkan kepada kita seperti layaknya kita hidup. Dengan kata lain, kita ini harus mengkonsumsi ya sesuai dengan tahapannya. Dengan kata lain, maksudnya apa? Ketika kita masih bayi, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan orang dewasa. Terus meningkat terus. Nah, oleh sebab itu berkaitan agama juga ya, ketika kita masih bayi dalam agama, ya sudah kita tidak boleh atau belum saatnya lah kita untuk bertasawuf dan sebagainya cara saya. Karena apa? Nanti akan timpang. Dan sehingga adanya pentahapan ini nanti sebenarnya diinginkan oleh agama. Oleh sebab itu sebenarnya nanti agama nanti termasuk, jadi kalau misalnya dalam praktek agama, misal praktek sholat, kita kok sementara baru paham cara sholat, misalnya kalau diukur level, misal baru level B, misalnya level B, ya sudah kita praktek itu, nggak usah kita memaksakan diri untuk selevel para kiai, karena ilmunya kita belum sampai ke sana. Lah kalau kita ingin sholat selevel para kiai, belajar dulu, ilmunya dibentengi seperti ilmunya kiai, nanti baru kita beri segitu. Ini. Tapi ini bukan berarti kita ini bangga dengan kecukupan dan keminiman kita.
ya kita tetap berusaha mengejar. Nah, ketika naik sidik kita praktekkan naik sidik, naik lagi sebagainya. Nah, ketika kita belum sampai sana, masih di sini kita kemudian ingin mengamalkan yang ini namanya pemaksaan. Dan apabila terjadi atau kita lakukan, ini akan terjadi suatu ketimpangan. Dan ini yang tidak diperbolehkan oleh Islam dan oleh agama. Itu dinamakan orang yang nanti mazrur, orang yang terbujuk. Itu kemudian dia was-was, dia bukan kesalahan agama, itu kesalahan dirinya sendiri. Kan kesalahan diri sendiri ini menampilkan bahwa dia adalah belum ngerti tentang agama. Itu kalau secara agama. Jadi agama sebenarnya ya melatih kita seperti tahapan kehidupan kita ini sebenarnya. Itu harus langsung dhuwur, itu enggak gitu ya. Ini sepengetahuan saya tentang kaitan dengan agama. Gitu. Ya. Yang lain barangkali enggak, atau ini mau menyanggah, boleh, memprotes juga boleh. Kita bebas keluarkan unek-unek. Gimana? Enggak. Saya manut pendapat dan masukan Anda. Kita gimana? Lanjut atau Ini sebentar lagi maghrib. Lanjut aja, Pak. Gimana? Saya udah ada maghrib, Pak. Lah ya, sebentar lagi maghrib. Udah. Oke, ya kira-kira gitu ya. Udah azan ibunya saya. Oh ya. Ya kalau kayak gitu, terima kasih ya. Terima kasih dan terima kasih sekali bersamaannya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Tuhan ya. Dan kita mencapai kesuksesan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.